disebut nama Allah, tapi kolbu kita biasa-biasa aja, tidak ada perhatian kolbu kita, maka belum menemukan haqaiq al-uluhiyah, hakikat ketuhanan. Yang kedua, ketika kolbu kita merasakan hakikat ketuhanan, maka kolbu kita akan nikmat merasakannya. Nah, maka kolbu kita itu ada zauk, ada rasa, seperti lidah punya rasa. Kalau lidahnya sehat. Pak, pernah sakit nggak ibu-ibu? Pernah nggak? Orang sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rahayu sagung dumadi, Ilahi anta maksudi waridokah matlubi, atini mahabataka wa marfataka. Baiklah para sahabat dimanapun berada, ayo kita sama-sama menyaksikan kajian yang disampaikan oleh Syekh Fatur Rahman, kajian hakikat, supaya kita jangan sampai menggulung-gulung cangkangnya saja. Soalnya ada 4 tahapan para sahabat, ada syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Syariat sebatas aturan atau fuqaha, tarekat adalah perjalanan, tarekat cara atau jalan menuju, hakikat itu tujuan, makrifat itu penyempurnaan. Nah, kalau kita di syariat saja, di aturan saja, baca saja, ibarat di peta itu dibaca Jakarta Bandung, Cirebon, Majalengka, kalau nggak sampai ke tujuan ke Jakarta, nggak dituju sampai, nggak bakal sampai para sahabat. Makanya ayo kita sama-sama mendengarkan kajian Syekh Fatur Rahman, ya, sebagai mana ada begini Nabi Muhammad SAW bersabda, man aropa nafsahu faqad aropa robbahu. Barang siapa yang bisa mengenali dirinya, dia kenal akan Tuhannya. Jikalau kenal dengan Tuhannya, panalah jasadnya. Nah, ini arti panah ini sangat dalam sekali para sahabat. Makanya panah ini, jasad ini panah apa? Sedangkan kita masih ada bergerak. Panah jasad itu kajian masih disimboliskan para sahabat. Makanya ayo kita sama-sama menyaksikan kajian Syekh Fatur Rahman, yaitu kajian hakikat tasyawuf atau tasawuf hakikat. Silakan simak para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengisi sisa-sisa umur kita, entah tinggal berapa hari lagi sisa umur kita, mudah-mudahan membuat di hari kematian nanti menjadi kematian yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas tentang 3 kategori hakikat. Hakikat itu apa? Diambil dari kitab Al-Mawsu'ah Yusufiyah fi Bayani Adillatis Sufiyah yang ditulis oleh Syekh Yusuf Khotor Muhammad rahimahullah. Beliau menjelaskan tentang at-tariqatu wal haqiqah, tarekat dan hakikat. Tapi akan kita bahas pagi hari ini adalah tentang hakikat. Apa yang disebut dengan hakikat? Hakikat adalah yatakashifu bihi lil qalbi ba'dul haqaiq. Tersingkapnya kolbu kita terhadap sebagian dari hakikat-hakikat. Maka menangkap hakikat itu bukan dengan akal.
ada dua potensi yang Allah berikan kepada manusia. Yang pertama akal, yang kedua hati. Hakikat ini hanya bisa ditangkap oleh kolbu, jadi wilayahnya kolbu kita. Akal itu hanya membantu saja. Nah, kolbu ini bisa menangkap hakikat dalam 3 kategori. Apabila kolbu kita bersih. Bersih dari apa? Dari penyakit-penyakit hati. Ini yang pertama. Jadi selalu belajar ilmu tasawuf adalah tazkiyatun nafs, pembersihan kolbu. Tanpa itu, ya, tanpa pembersihan kosong. Maka yang menjadi dasar dari ilmu tasawuf adalah tazkiyatun nafs, pembersihan kolbu, an amrod al-qalbiyah, dari seluruh penyakit-penyakit hati. Ketika kolbu kita bebas dari penyakit-penyakit hati, maka akan tersingkap hakikat. Ya. Di balik syariat itu ada hakikat. Jadi setiap di balik syariat ada hakikat. Maka ada 3 kategori hakikat. Yang pertama adalah al-haqaiq al-uluhiyah, hakikat ketuhanan. Banyak orang awam mengenal Allah, Tuhan, Rob, syariatnya saja, tulisannya saja Allah dalam bahasa Arab, pelapalannya saja kita lapalkan Allah, benar pelapalannya. Itu baru syariat, itu baru kulit, simbol yang keluar. Lalu ada hakikat Tuhan, hakikat ilahiyah, hakikat ketuhanan. Hakikat ketuhanan ketika kolbu kita tadi bersih dari penyakit-penyakit hati, kemudian tersingkaplah al-haqaiq al-uluhiyah, hakikat ketuhanan. Ketika kolbu kita mendapatkan hakikat ketuhanan, apa yang akan terjadi? Pertama adalah kolbu kita akan merasakan khusyuk, kehusuan. Jadi ketika kita menyebut nama Allah, bergetar kolbu kita. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila orang-orang yang beriman disebut nama Allah, bergetar kolbunya, terkoneksi kolbunya dengan Allah. Sifat-sifat Allah yang mulia, nama-nama Allah yang mulia, itu akan dirasakan getarannya oleh kolbu. Maka kolbu kita mengalami kehusuan. Ya, kalau misalnya kita mendengar nama Allah, disebut nama Allah, tapi kolbu kita biasa-biasa aja, tidak ada perhatian kolbu kita, maka belum menemukan haqaiq al-uluhiyah, hakikat ketuhanan. Yang kedua, ketika kolbu kita merasakan hakikat ketuhanan, maka kolbu kita akan nikmat merasakannya. Nah, maka kolbu kita itu ada zauk, ada rasa. Seperti lidah punya rasa, kalau lidahnya sehat. Pak, pernah sakit nggak ibu-ibu? Pernah nggak? Orang sakit, lidahnya sakit, kasih tuh makanan, minuman, kuliner yang enak-enak. Kira-kira enak apa enak? Bukan enak, Pak. Enak, pingin muntah. Kenapa? Bukan makanannya yang nggak enak, tapi lidahnya yang sedang sakit. Kita beribadah kepada Allah, termasuk zikir menyebut nama Allah, tapi hati kita biasa-biasa aja. Bahkan berat zikir itu, berat ibadah itu,
pahit dirasakan. Berarti yang berpenyakit adalah kolbu kita. Kolbu kita tidak akan merasakan hakikat Allah karena hatinya berpenyakit. Itulah analog antara lisan merasakan makanan dan minuman dengan kolbu merasakan nama Allah dan beribadah kepada Allah. Jadi kalau kolbu kita di dalam setiap ibadah kita, setiap zikir kita mendengar dan menyebut nama Allah, lalu kolbu kita zauk, merasa nikmat, itu kita mendapatkan hakikat ilahiyah, hakikat ketuhanan. Bukan hanya tahu syariat Allah, nama dan penyebutannya, tapi hakikat Allah. Yang ketiga, kolbu akan merasakan tatmainnul qulub, mutmainnah, tenang kolbu kita ketika beribadah kepada Allah, termasuk menyebut nama Allah. Tatmainnul qulub, hati kita akan tenang, damai, bahagia. Itu yang akan dirasakan oleh kolbu ketika kolbu kita mendapatkan hakikat ketuhanan, hakikat Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, ibadah kita ini si pahit-pahit aja atau sudah manis? Yuk evaluasi dari mulai balik sampai hari ini, sekian puluh tahun kita sholat, kita baca Quran, kita zikir. Apakah kalbu kita sudah mendapatkan hakikat ketuhanan atau belum? Sudah merasakan hakikat Allah atau baru syariat pelapalan Allah semata? Ini pelajaran berharga. Maka kembali kepada basic bertasawuf, kalbu kita harus selalu kita bersihkan. Sebab penyakit hati itu sekali bersih bisa datang lagi. Hari ini bersih dari riya, besok bisa datang lagi. Hari ini kalbu kita bersih dari hasad kepada orang lain, kepada nikmat Allah yang berikan kepada orang lain, bisa datang lagi di waktu yang lain. Ketergantungan kalbu kita dengan dunia namanya hubud dunia, itu penyakit hubud dunia, itu merasa memiliki dan mencintai dunia, namanya hubud dunia. Hari ini bisa bersih, besok bisa datang lagi. Jadi pembersihan atau tazkiyatun nafs setiap saat, seperti ibu-ibu membersihkan rumah kita. Jangan bosan, Bu. Bosan, udah aja sebulan sekali. Gimana kondisi rumah kita? Sebulan sekali kita bersihkan, gimana? Apalagi dapurnya, dapur kotornya. Semakin ke dapur harus semakin sering dibersihkannya. Di situ aktivitasnya padat. Nah, seluruh penyakit-penyakit hati yang 10 kata Imam Al-Ghazali dalam Kitabul Arba'in, kita wajib untuk selalu introspeksi. Jangan kita sibuk dengan aib orang lain seperti nggak punya aib kita sendiri. Sibuk dengan aib orang lain, sibuk dengan kesalahan orang lain, tapi kita nggak pandai mensibukkan diri kita mengintrospeksi kesalahan kita. Sebab Bapak Ibu sekalian, penyakit hati itu nggak ketahuan. Contoh dalam sholat, Bapak Ibu sekalian, dalam fikih ketahuan salahnya. Salah satu syarat sholat adalah mustakbal, menghadap ke arah kiblat. Ada tamu datang ke sini, Pak, sholatnya ngadep ke sana, dibalik, sholatnya ngadep ke mana? Ke arah timur. Kira-kira yang datang, yang ada di situ, yang menyaksikan, tahu nggak salahnya orang itu? Nggak memenuhi salah satu syarat sholat, menghadap kiblat. Tahu nggak? Tahu. Pak, maaf ya, kiblatnya bukan ke sana, ke sini. Gampil pikir itu. Ada salah ketahuan. Tapi orang sholat, Allahu Akbar, menggelegar takbirnya, tapi hatinya jalan-jalan, hatinya milih baju, hatinya mikirin cicilan cicilan apa ya? Cicilan motor, mobil, apa rumah.
Tahu orang hati kita nggak khusyuk? Nggak ada yang tahu. Siapa yang bisa membenarkan hati kita supaya khusyuk kepada Allah? Inilah ilmu tasawuf. Kita yang harus memperhatikan kalbu kita sebelum menghadap ke arah kiblat. Niat dimulai, maka parig qalbaka minal aghyar. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya, farig qalbaka minal aghyar, kosongkan hatimu dari ilusi dunia dan makhluk. Ilusi itu suka nipu dunia dan makhluk itu. Jadi kalau kita sholat, sebelum sholat masih bayang-bayang dunia ada dalam kalbu kita, nggak benar sholatnya. Terlebih dahulu, parig qalbaka minal aghyar, kosongkan hatimu dari ilusi dunia, ilusi makhluk, apa saja. Sekarang kan banyak komunitas penggemar, ada penggemar kucing, penggemar ular, penggemar burung. Sebelum sholat masih aja ke burung, walaupun burung itu kecil, tetapi bisa terganggu kalbu kita. Kalau kalbu sudah terbebas dari ilusi dunia dan makhluk, tamla'uhu bil ma'arifi wal asrar, Allah penuhi hatimu dengan pengetahuan ma'rifat kepada Allah dan rahasia-rahasia Allah. Hadirkan dalam kalbu kita al-azamah, agungnya Allah. Kita sedang menghadap kepada Rabbul Alamin, sang pemilik seluruh alam semesta. Maka hati kita akan khusyuk. Qad aflahal mu'minun, sungguh bahagia orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Salah satu kriteria bahagianya orang yang beriman ketika setiap sholatnya khusyuk hatinya. Nah, jadi itu adalah hakikat Allah. Jadi hakikat Allah hanya bisa ditangkap dengan kolbu. Maka kolbu itu sesuatu yang paling mahal. Para ulama mengatakan al-qalbu huwa jauharul insan. Kolbu adalah permatanya, esensinya, sesuatu yang termahal bagi setiap manusia. Kenapa? Kolbu itulah alat mendeteksi hadirnya Allah. Dengan kolbu itulah kita akan merasakan hadirnya Allah ketika hati kita ditempa dengan ilmu tasawuf. Baik, itu adalah kategori hakikat yang pertama, hakikat Allah. Yang kedua, hakikatul al-kauniyah, al-haqa'iq al-kauniyah, hakikat makhluk-makhluk Allah. Kehidupan ini, Pak, kita jangan tertipu hanya lihat sesuatu dengan mata yang di kepala. Hakikat alam kehidupan yang Allah ciptakan, yang Allah takdirkan, akan bisa diketahui hakikatnya, jangan hanya zohirnya saja. Contoh misalnya, kita diberi musibah sakit, zohirnya sakit, manis apa pahit? Manis apa pahit? Aduh, yang namanya sakit itu luar biasa. Biasa kita enak badan kita, makan enak, sekarang dikasih sakit. Takdir Allah musibah berupa penyakit pahit. Jangan lihat zohirnya. Zohirnya memang pahit musibah itu, tapi kita belajar, ya Rob, aku terima takdirmu yang pahit ini. Nah, menerima takdir yang pahit ini, lalu tersingkap hakikatnya. Ternyata ketika Allah idza ahabbal abda, ketika Allah mencintai hambanya, ibtalah, Allah mengujinya, salah satunya dengan sakit. Ternyata sedang dikasihi, dicintai oleh siapa? Oleh Allah. Barang siapa, hei hambaku yang ingin berjumpa dengan aku, tengoklah orang sakit. Orang sakit yang ridho menerima sakitnya dari takdir dari Allah, sedang bersama dengan Allah. Maka dosa-dosa digugurkan ketika kita diberi sakit dan kita ridho menerimanya. Berguguran dosa-dosa kita. Nah, kalau sudah tahu begitu, hakikat sakit baik apa buruk? Baik. Suruh istirahat. Jadi ketika kolbu kita menangkap hakikat sakit,
Zohirnya pahit, hakikat sakit ternyata memberikan kebaikan bagi orang yang beriman. Dosa kita, ada dosa yang tidak diampuni lewat yang lainnya kecuali dengan sakit. Maka ternyata hakikat sakit itu baik apa buruk? Baik. Nah, itulah hakikat kaun, hakikat dari alam, termasuk kehidupan ini. Ketika kita melihat gunung yang tinggi menjulang, kita menatap gunung yang tinggi menjulang, gunung tertinggi apa namanya? Everest. Di mana katanya? Di Malaya. Gunung yang tinggi, kolbu kita gak ketipu. Syekh Ibnu Athaillah dalam hikamnya, man aropal haqqo syahidahu fi kulli syai'. Barang siapa yang makrifat kepada Allah, sang pencipta semua alam, semua makhluk, syahidahu fi kulli syai', kolbunya akan menyaksi Allah lah di sana ada. Artinya Allah lah sang penciptanya. Enggak wow gitu aja. Kan anak sekarang kalau lihat benda-benda yang hebat, wow katanya. Cuma wow aja gitu. Tapi enggak subhanallah itu. Nah, jadi hakikat alam, hakikat makhluk, hakikat kehidupan akan bisa dirasakan oleh kolbu yang bersih. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ngejalani apa saja, terjadi apa saja, bagi orang yang beriman, bagi orang yang mendapatkan hakikat, semuanya adalah kebaikan dari Allah. Subhanaka ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Akan keluar dari lisannya, maha suci engkau Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau ciptakan ini kehidupan batila, sia-sia. Faqina azaban nar, maka peliharalah kami dari azab neraka. Jadi nggak ketipu, tidak mengandalkan hanya mata yang ada di kepala dalam melihat segala urusan, dalam melihat semua kejadian dan fenomena. Tidak mengandalkan mata yang zohir semata, tapi ada mata hati yang akan menangkap hakikat di balik semua peristiwa. Wah, ini luar biasa. Gak akan mudah gelisah, Pak. Katanya tahun 2023 diprediksi akan terjadi krisis global. Tenang aja, Pak. Tenang aja. Kita berstrategi aja, kita kreatif saja, tapi kolbu kita tenang. Kenapa? Menangkap hakikat di balik semua alam, di semua makhluk, di semua yang terjadi, itu semua karena takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang disebut dengan haqaiq al-kauniyah, hakikat tentang alam, hakikat tentang makhluk, hakikat tentang kehidupan. Yang terakhir adalah al-haqaiq al-ubudiyah, hakikat tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, Allah telah menurunkan kepada kita agama, itu disebut syariat oleh para ulama yang disebut ulama mutaqaddimin atau ulama salaf. Disebutnya itu syariat. Semua syariat diturunkan oleh Allah. Ulama mutaqaddimin setelah Nabi wafat sampai masuk abad kedua Hijriah, semua ajaran-ajaran Islam yang dibawakan oleh Nabi kita disebutnya syariat. Kemudian ulama mutaakhirin berikutnya membagi, ada ajaran yang bersifat syariat disebut fikih, ada ajaran atau syariat yang bersifat batin namanya ilmu tasawuf. Yang disebut dengan hakikat ibadah
Artinya ibadah kita bukan hanya fikih semata, Pak. Salat kita bukan hanya menjalankan unsur fikih, syaratnya dipenuhi, rukunnya dipenuhi, itu fikih. Dari takbiratul ihram, rukun fikih, sampai salam, selesai salat kita. Gak cukup hanya syariat salat, syariat ibadah. Kita harus mendapatkan hakikat ibadah. Apa hakikat ibadah? Ketika ilmu tasawufnya benar dipakai, dipahami dan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Itulah kehusuan di balik sholat. Kehusuan di balik sholat, itulah hakikat ibadah. Semua ruang lingkup ibadah ada syariatnya, ada fikihnya, ada aspek hakikat atau tasawufnya. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam kitab Adabus Sulukil Murid, Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah, i'lam anna ruha jami'il ibadah, ketahuilah ruh atau hakikat dari seluruh ibadah adalah, nah ini, hudurul qalbi ma'allah. Ruh atau hakikat ibadah itu adalah hudurul qalbi ma'allah, ketika hadir kalbu kita bersama Allah. Apa hakikat sholat? Ketika hadir hati kita bersama Allah. Semua ibadah, baca Quran, semua rangkaian ibadah, hakikatnya adalah hudurul qalbi ma'allah, ketika aktif kalbunya merasakan hadirnya Allah. Paman kholat anil hudur, kita sholat tapi hatinya tidak ikut sholat, hatinya tidak merasakan hadirnya Allah, hatinya tidak diaktifkan sehingga tidak merasakan hadirnya Allah. Pakanat haba'am manthura, maka ibadahnya adalah seperti debu yang bertaburan. Apa artinya? Nihil di sisi Allah, tidak jadi ibadah di sisi, tidak makbul diterima oleh Allah, tidak mabrur, tidak dihitung baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa Bapak Ibu sekalian, rugi apa enggak sholat begitu? Rugi enggak ibadah seperti itu? Hatinya enggak aktif, mati, pasif, enggak diaktifkan, sehingga kalbunya tidak merasakan hudurul qalbi ma'allah, hadir hati bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat ibadah. Jadi ibadah itu ada aspek syariatnya, ada aspek zohirnya, atau aspek fikihnya. Yang kedua, ibadah itu ada aspek batinnya, atau aspek hakikatnya, atau aspek tasawufnya. Dua-duanya.